apa saja yang akan diefisienkan. Lalu ketiga ini soal masalah anggaran makan bergizi gratis, memang tadi sudah disebutkan ya 71 triliun. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan pada Senin 24 Juni. Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo telah memberikan jaminan untuk menjaga defisit APBN 2024 di bawah 3%. Dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati defisit APBN berada di kisaran 2,29 hingga 2,82% terhadap PDB. Sri Mulyani menegaskan bahwa postur RAPBN 2025 masih dalam rentang yang telah disepakati. Pernyataan terkait defisit APBN yang terus dijaga ini juga menepis kabar yang beredar bahwa rasio utang bakal meningkat hingga 50% terhadap PDB. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang disusun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Thomas Jiwandono, anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan menaikkan rasio utang hingga mencapai 50% terhadap PDB. Kita komunikasikan dengan tim gugus tugas dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, yaitu Mas Tommy dan timnya di bawah kemarin Pak Sufmi Dasko. APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. Angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Nah, kami di Kementerian Keuangan akan terus menyusun APBN ini melalui proses yaitu di sidang kabinet sendiri di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kabinet Paripurna Pak Menko Perekonomian dan seluruh kabinet dan berkonsultasi dengan tim dari Presiden dan Wapres terpilih yaitu Prabowo Gibran. Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Thomas menyatakan bahwa tim Prabowo Gibran tetap berkomitmen pada target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nanti. Thomas menegaskan bahwa komitmen tersebut akan dipenuhi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 nanti. Kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka 71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, range itu terjamin. Dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin. Nah nanti ya silakan aja dihitung lah. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR tadi.